Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, kita akan memasuki segmen on location. Dan ini terkait dengan apa yang di-spill Putri tadi, bahwa aparat reserse kriminal Polsek Metro Tanah Abang kembali mengamankan 2 juru parkir liar yang aksinya viral di media sosial karena menarik tarif Rp60.000 per sekali parkir. Ya, ini ngalahin tarif parkir di mall. Mau naik haji kayaknya. Di mall aja beberapa mall nggak sampai segitu, maksimal ada batas maksimal 35.000 sampai 50.000. Nah, ini hari kedua razia digelar, ini aparat reskrim Polsek Metro Tanah Abang ini berhasil mengamankan lagi ya 2 juru parkir liar di kawasan Pasar Tanah Abang. Keduanya ini jukir liar yang aksinya sempat viral di media sosial karena menarik tarif yang fantastis, yaitu sebesar Rp60.000 untuk kendaraan roda 4 milik wanita pengunjung Pasar Tanah Abang. Nah, bersama keempat juru parkir liar lainnya, ini pelaku utama bernama Alvin langsung melayangkan permohonan maaf secara terbuka kepada korban. Alvin mengaku bekerjasama dengan seorang calo untuk menawarkan jasa parkir dengan mematok tarif Rp60.000 per mobil. Nah, perharinya pemuda yang berjualan aksesoris ini kemudian mampu meraup pendapatan hingga Rp600.000. Kelima juru parkir liar yang berhasil diamankan selama 2 hari razia digelar ini kemudian diserahkan ke petugas suku dinas sosial untuk diberikan pembinaan. Ya, pemirsa, untuk memperjelas mengenai kejadian ini, peristiwa ini di Tanah Abang, dan juga untuk meminta testimoni warga di sana ya, apakah pernah mengalami hal seperti ini, kita akan bergabung dengan Leo Chandra yang sudah berada di lokasi. Selamat pagi, Leo Chandra. Silakan dengan informasi Anda. Ya, selamat pagi Mala Putri. Selamat pagi Mala Putri dan juga pemirsa. Saat ini aktivitas untuk di Pasar Tanah Abang yang dimana memang beberapa waktu lalu ini sempat viral terjadi adanya lagi pungutan liar yang kemudian ini sangat meresahkan, khususnya salah satu warga yang juga merasakan bagaimana pungli ini juga mematok harga hingga Rp60.000 untuk parkir sebuah motor di kawasan Blok G Tanah Abang, Jakarta. Di mana memang aktivitas pagi ini tidak terlalu begitu padat dibanding jika ini akan ada jam-jam siang kemudian. Dan untuk aktivitas pada pagi ini sendiri, Putri dan juga Malam, memang masih terpantau mulai adanya persiapan bagi para pedagang. Dan untuk mengetahui juga Mala dan Putri bagaimana juga kemudian langkah-langkah konkret yang akan dilakukan oleh khususnya Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk menertibkan adanya pungli yang begitu meresahkan, di mana memang beberapa waktu lalu ini juga viral di media sosial melihat salah seorang warga yang juga membagikan ceritanya mendapatkan cerita pungli seperti itu yang dia harus membayar sekitar Rp60.000. Saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Dinas Perhubungan DKI Jakarta, ada Pak Syafrin Liputo. Selamat pagi Pak. Apa kabar, pagi Pak? Mas, alhamdulillah sehat. Ya. Pak, ini kan kita lihat kembali lagi viral Pak, adanya pungli atau pungutan liar yang juga sangat meresahkan. Ya. Saya yakin juga dari Dinas Perhubungan ini sudah pernah melakukan langkah-langkah konkret, namun memang sampai saat ini terjadi lagi Pak. Bagaimana ini Bapak melihat kasus yang terjadi kembali? Ya baik, jadi tentu kejadian kemarin sebagaimana kita ketahui bahwa jajaran Dinas Perhubungan, kami dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Pol PP dan Polri serta juga TNI terus melakukan pengawasan di kawasan ini. Tetapi kemudian ada masyarakat yang enggan untuk memarkirkan kendaraannya di lokasi-lokasi parkir di kawasan ini. Sebagaimana kita ketahui, di kawasan Tanah Abang ini paling tidak ada 4 lokasi parkir yang mampu menampung para pengunjung. Pertama adalah di Blok A, itu ada di atas, kemudian di lantai 7 tepatnya ke atas, kemudian di Blok B itu di basement, juga di Blok F ini ada di lantai 3, 4, 5 itu juga lokasi parkir. Bahkan di Jalan Kebonjati 18 ini bisa parkir untuk on streetnya. Demikian pula halnya di pusat grosir Tanah Abang sana di depan, itu juga bisa dilakukan, ada lokasi parkir yang tersedia. Artinya pengunjung bisa menuju ke lokasi parkir dan kemudian terbebas dan terhindar dari pungutan liar oknum-oknum yang ada di lapangan atau di Jalan Kebonjati ini. Tetapi masyarakat kita enggan dan malas berjalan kaki, sehingga begitu ada oknum yang mencoba memarkirkan kendaraan di sini, mereka ikuti. Kami sudah menghimbau jangan ikuti petugas
para juru parkir ini dan silahkan menuju ke tempat atau lokasi-lokasi parkir yang sudah ditetapkan di kawasan ini. Oke. Dan kemudian Pak, kan sebenarnya di Blok G ini sendiri kan juga ada posko pengamanan seperti itu ya Pak, yang diletak bahkan nggak jauh dari lokasi kita live saat ini ya Pak ya. Nah kemudian Pak, apakah tindak lanjut ke depannya Pak untuk kemudian bisa mengamankan adanya pungli ini Pak? Dengan sudah melakukan adanya posko pengamanan itu sendiri sepertinya tidak cukup ini Pak. Ya, memang dari hasil inventarisasi kami perlu ada perbaikan untuk sarana prasarana pendukung di kawasan ini. Contohnya pertama, untuk lokasi parkir yang ada di Blok F, rambu petunjuk kawasan parkir itu sudah hilang. Tentu ini akan kami koordinasikan untuk dipasang kembali rambu petunjuk untuk bahwa di dalam masuk ke jalan Kebun Jati 18 ini ada lokasi parkir di Blok F. Demikian pula halnya untuk pos pengawasan kawasan ini juga akan kita aktifasi. Juga nantinya akan dipasang kamera CCTV. Yang ini kita koneksikan ke NOC-nya Dinas Perhubungan, sehingga begitu ada 1-2 kendaraan yang akan parkir, ini otomatis kami tinggal lakukan penertiban, sehingga tidak akan terjadi yang namanya masyarakat terjebak dengan keberadaan para juru parkir liar di kawasan ini. Oke. Pak, kemudian Pak, kan di dekat sini ini kan kita bisa ngelihat Pak ada tempat lokasi-lokasi parkir rumahan seperti itu Pak. Apakah juga ini bisa dikatakan pungli juga kah Pak? Atau untuk parkir-parkir seperti ini dikatakan aman nggak sih Pak sebenarnya untuk masyarakat bisa melihat efisiensi waktu tadi ya Pak ya? Tadi Bapak bilang bahwasannya mungkin masyarakat ini malas untuk naik ke atas untuk memarkirkan, kemudian adanya langkah selanjutnya adalah parkir motor yang disiapkan oleh warga yang memang berada di lokasi tepat di depan Blok G ini. Itu seperti apa Pak? Iya, memang untuk parkir roda 2 kami pahami bahwa di kawasan Blok F tidak mampu menampung. Oleh sebab itu warga sebagian secara sukarela menyediakan lahannya untuk lokasi parkir kepada pengunjung. Tentu untuk parkir roda 2 dengan tarif yang wajar, ini kami awasi dan itu prinsipnya dipersilahkan, diperbolehkan. Tetapi untuk roda 4, kenapa dilarang parkir di kawasan Jalan Kebon Jati dan Jalan Fahrudi di depan? Karena ini akan mengganggu sirkulasi arus lalu lintas yang ada di kawasan ini. Oleh sebab itu, untuk parkir di badan jalan di kawasan ini selalu dilakukan penertiban. Berarti artinya Pak, untuk kemudian langkah-langkah parkir yang sudah disiapkan oleh warga dengan memberikan lahan di bagian rumahnya itu sebenarnya aman ya Pak ya, untuk kemudian ini bisa menjadi pilihan alternatif ya Pak ya. Untuk roda 2 bagi pengendara roda 2 dipersilahkan karena memang di sana pun situasinya cukup aman dan diawasi oleh pemilik lahan itu sendiri. Oke, Pak, ini menarik sekali. Kita akan kembali lagi Pak. Sebelumnya nanti kita akan ngebahas juga ini bagaimana Mala dan juga Putri, bagaimana kemudian langkah selanjutnya yang akan disiapkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk mengamankan adanya pungli. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi on location akan kembali sesaat lagi.